hari ini karena pandemi COVID, jadi nggak ada ngapa-ngapain. Aku mau testing make up. Jadi ini aku nggak pakai apa-apa, memang sengaja nggak pakai apa-apa dulu. Jadi ini ada fleknya ya. Di sini bekas jerawat, flek juga ini gede. Jadi memang harus dirawat terus ya, karena usia kita yang terus bertambah. Jadi kita nggak tahu kalau misalnya yang kulit kering itu dia lebih cenderung ke keriput dan flek hitam. Jadi harus sering dikasih nutrisi, harus sering dikasih pelembab di masker biar nggak cepat kata orang tua sebelum waktunya. Jadi kalau bisa dirawat terus. Nah ini aku testing, ini Estee Lauder. Ini yang A37 atau C03 ya. Ini kodenya. Jadi memang kemarin aku belinya khusus warna kulit aku. Jadi ini kita apply ke sponge dulu. Sebenarnya ini kan karena cuma pengen dandan nih, jadi sebenarnya kalau misalnya yang mau awet itu harus dikasih primer dulu. Udah itu di apa ya, sebelum di primer itu dia ada di lap dulu, dibersihkan. Cuma aku enggak, karena ini kan nggak ada kemana-mana dan bukan untuk yang jangka waktu panjang. Jadi habis di make up nanti pulang aku udah lap, karena nggak kemana-mana. Jadi ini aku langsung aja dikasih foundation. Jadi kalau aku dandan itu memang nggak suka yang terlalu nampak banget ya, at least tuh yang mengcover aja. Ntar kita lihat perbandingan yang udah di make up dan enggak. Oke. Jadi itu nggak boleh digeser, cuma ditap-tap. Sebenarnya dulu aku pernah belajar make up sama anak buahnya Email Valencia, si Griselda ya, karena buat iseng-iseng aja, karena memang suka sih sebenarnya, cuman ya nggak kesampaian, karena mama saya nggak ngedukung, karena kalau katanya mau jadi MUA itu ngapain kamu jadi MUA, kamu masih bangun pagi-pagi buat dandanin ini pengantin. Dipikir iya juga, tapi ya mama tetap nggak boleh, tapi ujung-ujung kasih duit juga buat belajar. Baik ya mamaku ya. Nah ini udah setengah tercover, setengah belum, jadi aku intip dulu. Nih masih ada yang tidak begitu nampak. Sorry ya, intip di kaca dulu. Nah, ini yang udah dikasih foundation, yang ini yang belum. Nampak kan perbedaannya kan? Cuma kan nggak mungkin dong aku pulang setengah dandan setengah enggak, kayak orang gila. Karena ini aku dandannya di studio, bukan di rumah. Jadi mau nggak mau aku harus make upin satu wajah. Jadi sebenarnya awalnya tuh memang suka dandan juga sih, cuman karena orang tua nggak diizinkan, ya udah waktu itu aku buka toko baju anak. Udah itu iseng-iseng sering ke Jakarta untuk ambil stok baju anak. Lihat di Instagram, ada yang belajar eyelash kan, karena saya pernah pasang eyelash di Pontianak, di tempat yang cukup terkenal di Pontianak, dan aku ngerasa aku nggak puas. Karena apa? Bulu mata asli saya memang dikit,
dan hasil eyelash aku itu benar-benar dikit banget. Jadi aku ngerasa keluar duit yang lumayan mahal, tapi kayaknya eyelash aku tuh nggak worth it gitu. Jadi belajar deh. Setelah belajar aku nggak langsung bisa. Namanya belajar, orang proses tahap pembelajaran ya, nggak ada yang instan sekali belajar langsung kamu bisa. Itu bullshit kata orang. Jadi udah belajar, aku tanya lagi ke teman, mau nggak jadi model aku. Ajakin deh pokoknya semua teman, satu lurah, satu kampung. Enggak sih, lebay ya. Jadi sampai berapa orang ya, 30-40 orang kali ya. Jadi saya memang nggak hitungin untung dan ruginya lagi, memang karena suka aja. Jadi kalau kamu pengen buat sesuatu, cari yang memang kamu suka. Udah itu jangan pikirin soal duitnya, nggak balik modal, takut ini itu. Kalau kamu pikirnya kayak gitu, kamu nggak bakal bisa berkembang. Nah, kalau aku orangnya kayak gitu. Ini aku tambahin sedikit lagi buat di leher. Jadi saya nggak pakai palet ya. Kalau yang untuk kayak MUA kan pakai palet, karena kan itu kan ke customernya. Kalau aku enggak, karena ini pakai ke diri sendiri. Nah udah itu kalau misalnya di ini aku juga karena wajah aku yang nggak begitu apa ya, memang nggak terlalu banyak yang perlu di cover, jadi ini tipis udah oke sih ya. Tapi kalau orang yang terlalu berpori-pori ataupun berjerawat itu banyak yang mesti di cover. Nah ini foundationnya udah selesai. Nah jangan khawatir kalau foundation kamu terlalu terang, itu kamu jangan khawatir karena nanti akan ditimpa lagi pakai bedak. Nah bedak itulah yang bisa membantu kamu agar nampak makeupan kamu itu nggak terlalu putih. Jadi untuk awalnya itu biasanya memang wajar ya kalau putih, foundationnya lebih putih dari muka kamu. Nah tapi punya saya ini sebenarnya nggak terlalu putih sih, nggak terlalu putih. Nah kalau nggak ada cahaya dia kayak gini nih, nah kan nggak terlalu putih kan. Nah cuma karena kena cahaya jadi nampak putih banget. Nah tapi jangan khawatir kalau misalnya pun foundation kamu lebih putih, maksudnya putih banyak dibanding aslinya, itu nggak apa-apa. Itu ntar dibantu sama bedak itu memang mesti nggak bisa pakai cuma satu warna, itu memang mesti ada minimal, udah paling minimal itu 2 warna. Kalau bisa ada 3 warna boleh. Ntar ya, ini aku lanjut. Aku nggak begitu pakai concealer sih ya, karena bawah mata aku nggak begitu gelap, sedikit aja sih kan. Jadi bentar. Nah untuk mengcover jerawatnya ini aku pakai concealer cream Sivana, kayak namaku ya. Aku belinya di Bangkok, cuma dikasih tipis aja. Nah ini concealer boleh di apply pada saat sebelum atau sesudah foundation. Nah tuh udah tercover kan, udah nggak begitu banyak. Kalau kamu memang ingin mengcover jerawat yang memang gede, maksudnya warnanya hitam udah itu gede, nah kamu harus cari concealer yang agak creamy kayak gini, creamy, nggak boleh yang terlalu cair tuh kan, jadi nggak nampak. Oke. Nah ini udah selesai untuk foundationnya. Udah itu sekarang closing pakai bedak tabur. Oke, nggak boleh langsung bedak padat. Oke, jadi kita harus tutup foundation kita dulu pakai bedak tabur. Bedak tabur apapun boleh. Jadi ini untuk
Jadi gunanya bedak tabur itu untuk mengunci untuk mengunci foundation kamu. Boleh pilih bedak tabur apapun. Yang seperti Pond's juga boleh ya. Yang Pond's yang botol itu loh, yang katanya nggak ada warna, yang lagi kemarin booming tuh, yang banyak PO Bangkok. Itu juga boleh, nggak apa-apa. Ini nampak putih banget ya, tapi sebenarnya enggak ya. Cang-cang. Nah, ini tanpa, nggak begitu ada cahaya. Oke, bedak taburnya udah selesai. Kita matikan cahayanya kayak gini aja biar nampak lebih oke. Udah itu kamu boleh shading sini kamu biar nggak nampak terlalu cabi. Boleh ya di sini. Tapi saya cuma shadingnya sedikit aja karena saya kan nggak begitu cabi di sini. Kalau di shading terlalu tajam, dianya jadi agak jelek sih. Bentar ya. Nih, aku pakai Laura Mercier. Nomor 14 ya. Nah, jadi warnanya kayak gini, memang agak gelap. Sebagai shading aja, contour kata orang. Contour boleh pakai yang seperti foundation bentuknya, boleh yang seperti bedak ini. Jadi memang nggak boleh terlalu banyak ya. Oke, konturnya udah. Nah, sekarang pakai bedak padat. Kalau bedak padat aku pakai MAC. Nomor berapa ini? NC25 sama NC15. Ini yang 15, yang ini yang 25. Nih beda warnanya. Ini lebih terang, ini lebih kuning. Nah, makanya aku bilang kenapa itu bedak harus ada dua, paling minimal dua warna. Kalau ini foundationnya terlalu putih, kamu boleh pakai yang agak kuning atau gelap untuk mengcover foundation kamu. Nih ya. Ingat, cuma boleh di tap-tap, nggak boleh digeser. Kalau kamu geser, foundationnya juga bedak itunya jadi kayak ntar takutnya crack. Ini bisa dibilang mungkin abal-abal kali ya, soalnya aku belajar makeupnya udah lumayan lama, udah 1 tahunan ya kalau nggak salah ya. Jadi udah nggak sering buat dandan. Lupa, harusnya aku cukur alis dulu, ada sedikit tapi nggak apa-apa, ntar aja deh. Bedaknya udah, memang nggak mau suka yang terlalu putih ya. Oke, sekarang saatnya blush on. Aku pakai yang agak pink.
Ini sebenarnya pinknya udah lumayan ya kalau menurut aku, cuma di kamera kurang begitu nampak. Kelopak aku agak kecil, yang ini agak gede, jadi aku udah gunting buatan sendiri. Sebenarnya aku jarang sih pakai yang ini, tapi karena yang biasa aku pakai nggak ada di sini, jadinya pakai yang ini aja. Jelek ya, bentar ya. Nih, udah terpasang. Pakai yang seadanya, yang bekas, tapi ntar nggak nampak sih karena ketutup sama eyeshadow. Bentar ya. Untuk eyeshadow juga pakai yang Sivana, kasih yang warna dasar dulu, High Spirit yang ini. Kalau untuk eyeshadow suka-suka hati aja, tapi lebih bagus jangan memilih warna yang terlalu mencolok. Jadi sekarang kan lagi ngetren yang warna nude aja, jadi kan nggak nampak kayak serem gitu. Taruh ke kelopak atas yang di sini. Kita blend dulu warna ininya. Kalau terlalu terang, tinggal dikasih warna yang agak terang, warna agak terang dalam arti itu bukan gelap ya, terang sedikit seperti warna kulit kita. Sebenarnya pengen buat video yang obras sih, cuman lagi pakai eyelash jadi nggak bisa. Yang di bagian atasnya udah. Tinggal kasih eyeshadow cair Stila. Ini udah mau habis nih. Lebih suka tapnya pakai ini, kalau pakai sponsnya itu terlalu banyak jadinya. Kalau nggak mau pakai yang glitter juga nggak apa-apa ya, misalnya cuma mau simple, mau warna coklat,
mau warna coklat juga nggak apa-apa. Tinggal ditambahin kalau untuk sehari-hari mungkin nggak cocok kali ya glitter kayak gini, cuman lagi pengen coba karena kemarin baru beli. Nah karena aku pakai eyelash jadinya aku cuma gambar di bagian ujung aja. Tinggal dipakaikan bulu mata. Jadi ada pakai eyelash, ada pakai ini juga, eyelash extension dan eyelash bulu mata palsu. Kalau pakai skirt yang di rumah pasti nggak nampak kayak gitu, cuma karena pakai yang di sini yang seadanya jadi gitu deh, ada nampak sedikit. Nah ini bulu matanya yang biasa aja, ini seperti kayak gini. Aku nggak tahu deh bulu matanya merek apa, kemarin beli banyak. Ini mana saya juga lupa, ini langsung kodenya 110, simple, nggak terlalu lebay. Jadi kalau mau didoublein juga bisa, jadi nggak yang langsung satu kan kita kan nggak bisa yang langsung bilang nih ini nih cocok nih buat kita, ternyata sekali pakai nggak cocok. Nah kita mesti lihat dulu kalau misalnya satu lapis dia satu lapis udah cukup ya udah, kalau belum cukup masih ngerasa kurang tebel ya tinggal ditambah lagi, timpa aja. Matanya udah, memang gak suka yang terlalu tebal. Oke, bulu mata udah, tinggal alis. Alis ini udah gampang ya, karena udah ada
sulamannya. Kalau ngerasa gambar alis ketebalan, don't worry, tinggal disisir aja ke arah yang kita mau. Misalnya ke arah sini kan kurang ada nih warnanya, ya udah kamu sisir aja ke arah sana. Oke. Yang ini sebenarnya agak kecil dikit ya alisnya ya, jadi aku gedein sedikit. Nah, ini udah, cuma tinggal di bagian depan aja. Jadi dulu ceritanya sebelum sulam alis, aku ini memang suka gambar alis sendiri, dan hasilnya selalu kena marah karena mau keluar itu enggak, pasti tungguin suami saya, jadi pasti marah, ngapain gambar alis lagi katanya, udah nggak apa-apa biarin, nggak mau alisnya botak. Jadi selama 2 tahun seperti begini terus, sampai akhirnya kecapean, udah deh. Tapi 2 tahunan cukup ya untuk melatih diri sendiri menggambar alis sendiri. 2 tahunan, teman-teman dekat aku pada tahu deh. Setelah itu baru deh disulam Jakarta. Deh, alis. Alis kelar, kita rapikan lagi sedikit. Oke, untuk alis finish, bulu mata juga udah. Sisa bibir. Aku sukanya pakai yang ini, matte, yang siapa ini ya? LT Pro aja. Tuh warnanya bagus kan? Kayak oranye-oranye gitu. Bentar. Oh iya, aku mau shading sedikit. Kita shading hidung sedikit ya.
Cara shadingnya itu boleh pakai tangan juga. Kalau di rumah aku pakai tangan. Di sini aja nih coba pakai kuas nih. Pas ada kuas yang agak tajam ini. Tuh, lumayan kan? Jadi kayak mancung. Kata teman, biasa sih kalau ada acara teman-teman suruh aku yang shadingkan ini. Katanya mirip sih, nggak tahu deh. Ini kan kalian yang menilai. Jadi juga nggak boleh terlalu jelas garisnya, malah nampak jelek. Bagian tengah tinggal dikasih yang agak putih. Lumayan kan? Bentar, kita magic hand bentar ya. Oh iya, setelah diteliti ternyata bulu mata aku kan enggak yang terlalu naik kan, gampang banget. Buat naikin bulu mata palsunya tuh kamu tinggal dikasih, bentar ya, kamu tinggal kasih lem aja lagi ke atas ininya, eyelinernya. Untuk tungguin agak kering sedikit. Ini akan membantu. Ini yang aku dapat ilmunya dari email ya. Jadi kalau bulu mata yang nggak mau angkat naik ke atas, kamu bisa mau dibilang jahit mata atau obras juga boleh. Menurut aku hampir sama sih. Dikasih lem di bagian atasnya, tunggu setengah kering, udah itu kamu naikin ke atas. Nanti bulu matanya dia bakal naik ke atas. Ini tinggal naikin, cuma tunggu setengah kering ya seharusnya ya. Nih udah naik kan langsung kan. Nih langsung naik ke atas. Ini juga sama, tunggu agak kering. Ini aslinya kayak gini, nanti kamu lihat ya, ini perbedaannya. Ini udah dinaikin ke atas, yang ini belum. Sebenarnya mau pakai softland, tapi karena kayaknya softlandnya udah lama gak kepakai, jadi tadi dipakai matanya agak perih, nggak jadi dia pakai softland. Tuh kan jadi naik. Nah ini tipsnya ya, kalau mau mengangkat bulu mata palsunya. Udah, kita lihat afternya ya. Ini foto afternya. Udah selesai di makeup, di dandan. Nah, jadi rambut yang awalnya dijedai, aku pakai yang paling kecil, yang sedang aja ini. Tiap malam aku jedai malam hari karena apa, rambut saya terlalu lembut. Ini kalau udah dilepas mungkin setengah jam aja udah langsung lurus. Jadi kalau setiap ada acara, waktu sebelum pergi masih di mobil, kamu boleh tetap jedai, tapi turunkan kalau udah sampai tinggal turunkan rambut, tinggal kamu ini aja. Tuh. Kau udah cantik. Nah, dandanan ini boleh untuk acara-acara. Kalau misalnya mau yang lebih simple, tinggal yang glitter eyeshadownya itu diganti yang agak biasa aja. Oke?
Udah selesai. Udah kurang soft land. Kalau bagi yang mau nanya-nanya bisa DM aja.